Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk siswa-siswi kelas 11. Pada kali ini kita masih diberi semangat untuk pelajaran bahasa Indonesia. Tidak subscribe tidak apa-apa, tidak like juga tidak apa-apa. Yang penting kalian nanti mengikuti pelajaran dari awal sampai akhir yang berisi materi, dan di akhir video akan ada tugas yang harus dikerjakan setelah selesai pemberian materi. Untuk kali ini kita memasuki bab 2 pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu teks eksplanasi. Pernah dengar ya teks eksplanasi itu apa? Bahkan kalian pernah mempelajari teks eksplanasi mungkin di kelas 8 ketika SMP. Pak Arul ingatkan kembali untuk pengertian dari teks eksplanasi. Berikut ini akan Pak Arul sampaikan pengertian dari eksplanasi dari berbagai sumber. Nah, berikut pengertiannya. Menurut buku paket, ini untuk teks eksplanasi adalah teks berisi proses yang berhubungan dengan fenomena-fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya. Itu menurut buku paket di halaman 31. Menurut sumber yang lain, ini Pak Arul petik dari Wikipedia, teks eksplanasi adalah satu jenis teks yang dikembangkan berdasarkan kaidah ilmiah. Tuh. Teks ini bertujuan menjelaskan sebuah fenomena baik itu alam atau sosial dari sudut pandang ilmiah. Itu tadi menurut buku paket Erlangga dan menurut Wikipedia. Oke, itu adalah pengertiannya. Nah, sekarang untuk fungsi dari teks eksplanasi ini apa? Kok kalian harus mempelajari teks eksplanasi? Sangat penting, karena dengan kita membaca dan menganalisis teks eksplanasi, kita jadi tahu bagaimana mendeskripsikan kejadian. Maksudnya di sini adalah bagaimana prosesnya, sebab akibatnya itu apa. Karena ciri dari teks eksplanasi ini adalah bagaimana, itu bagaimana dan mengapa. Itu ciri dari teks eksplanasi. Nah, untuk supaya tahu bagaimana prosesnya suatu fenomena alam atau sosial, itu kita harus mengetahui bagaimana kok bisa toh terjadi, mengapa, dan bagaimana, supaya nanti kita tahu, oh ini setelah ini berikut ini. Jadi biar lebih mengetahui dahulu. Itu fungsi dari teks eksplanasi. Berarti kan sangat penting. Sebagai contoh, itu ada fenomena alam terjadinya hujan. Itu bisa kita analisis. Pertama, bisa jadi awan berkumpul menjadi satu, berwarna hitam, terus ada angin, kemudian ada petir dan gelap, dan itu bisa mengakibatkan, setelah itu kan biasanya terjadi fenomena alam, disebut dengan apa? Hujan. Oh, berarti kita jangan pergi karena kemungkinan hujan. Kan tahu, gelap, ada petir, berarti kita di rumah saja. Contohnya itu salah satunya. Berarti kan sangat penting. Itu simple loh. Contoh simpel yang fenomena alam. Kita pelajari juga tidak harus fenomena alam, sosial juga. Sekarang ini ada terjadinya suatu penyakit, kan bisa diketahui juga. Fenomena kita terkena, contohnya kan
terkena COVID, bisa kepala pusing, hidung tersumbat, nafas sulit. Kita jadi tahu, sudah mengira-ngira apa yang akan terjadi. Itu fungsi dari teks eksplanasi. Oke, contoh lain di buku paket ini ada contoh, buka silakan halaman 32, yaitu sebagai contoh pemicu letusan Toba 74.000 tahun lalu terungkap. Ini bisa menjadi contoh dari teks eksplanasi. Buka halaman 32 sampai 33. Loh, untuk menganalisnya juga bisa. Nah, sekian itu adalah pengertian dari teks eksplanasi, terus fungsinya apa, dan juga ciri-ciri dari teks eksplanasi. Untuk mengakhiri materi kali ini, ada tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu untuk memahami teks eksplanasi ya. Yang pertama, carilah satu teks eksplanasi bertema fenomena alam, terserah apa. Kalau di buku ada, cari di buku. Kalau tidak ada, silakan cari di Google fenomena alam apa. Kemudian yang nomor 2, identifikasikan teks tersebut dengan kriteria sebagai berikut. A. Struktur terdiri dari penjelasan umum, penjelasan proses, dan penutup. B. Memuat informasi berdasarkan fakta. C. Memuat informasi keilmiahan. D. Makna mudah dipahami. E. Pesan yang disampaikan efektif. Silakan kalian identifikasi. Untuk contoh cara pembuatannya, silakan buka halaman 34 buku paket Erlangga. Kalian buat kotak-kotak seperti ini. Nah, kotak-kotak seperti ini contoh untuk menjawabnya. Kalau sudah, baru tunggu. Nanti kalau sudah selesai, silakan kalian kirim lewat WA boleh, email boleh. Sekian dari saya, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa selalu memakai masker bila kalian mau keluar rumah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.